Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya perawat Aldi yang hari ini berjaga di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Iya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Mila. Oke, Ibu Mila, ini dengan orang tuanya Mas Tommy ya? Iya. Oke, nah jadi Bu, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang bagaimana cara untuk merawat Mas Tommy ketika halusinasinya sedang kambuh seperti itu ya. Iya. Jadi tujuannya agar ibu dan keluarga bisa tahu bagaimana cara menangani ketika halusinasi anak ibu sedang kambuh. Iya. Oke. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, mau kita ngobrol di sini apa di tempat lain, Bu? Di sini aja, Mas. Oke, di sini saja ya, Bu ya. Ya. Kalau begitu ada yang ingin ibu tanyakan sebelum kita mulai? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita mulai dengan basmalah ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bu. Boleh saya tahu Bu, tadi anak ibu ngamuk kenapa? Karena ini Mas, dia tuh senyum-senyum kan, saya malu gitu ya, jadi saya main aja gitu. Oke, jadi tadi anak ibu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu Iya. ya. Ibu merasa malu, kemudian ibu marahin Iya. gitu Bu ya. Oke, nah ibu sebenarnya sudah tahu belum apa yang sebenarnya anak ibu alami ketika anak ibu sedang berbicara sendiri kemudian ketawa-ketawa sendiri? Ibu sebenarnya tahu nggak apa yang anak ibu alami? Tidak. Tidak ya, oke. Jadi di sini saya jelaskan Bu ya, Ya. anak ibu Mas Tommy itu mengalami halusinasi yang namanya halusinasi pendengaran. Nah, jadi halusinasi ini adalah suatu gangguan persepsi sensori yang tidak ada objeknya seperti itu Bu ya. Ya. Jadi ketika anak ibu sedang berbicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu dia merasa ada yang mengajak anaknya berbicara seperti itu. Nah, itu halusinasinya berarti sedang kambuh begitu Bu ya. Nah, selanjutnya ibu sudah tahu belum bagaimana untuk cara merawatnya ketika anak ibu sedang mengalami halusinasi yang kambuh? Belum ya Bu ya. Nah, di sini saya akan ajarkan Bu ya beberapa cara. Yang pertama nanti ada yang namanya untuk menghardik halusinasi. Ya. Jadi nanti ini saya ajarkan dulu kepada ibu, kemudian ibu bisa praktekkan dan nanti diajarkan kepada anak ibu ya. Ya. Oke, yang pertama bisa ibu ini tutup telinganya seperti ini, kemudian pejamkan matanya dan berbicara, pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata, pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata, pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ya. Coba ibu praktekkan terlebih dahulu. Pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Bagus Bu ya, itu bisa diajarkan nanti kepada anaknya. Ya. Kemudian selanjutnya ibu bisa ajak ngobrol, Ya. berbicara kepada orang lain. Kemudian ibu juga bisa ajak anak ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga atau hobi-hobi anak ibu bisa dilakukan, diajak untuk dilakukan. Kemudian juga tidak lupa untuk patuh minum obat. Ya. Nah, anak ibu selama ini minum obatnya bagaimana Bu? Patuh atau tidak? Iya, betul. Patuh ya. Nah, ibu sudah tahu belum obat apa saja yang diminum oleh anak ibu? Belum. Oke, sini saya sedikit jelaskan Bu ya. Nah, di sini ada 3 macam obat yang anak ibu minum. Yang pertama itu ada yang warna putih, ada yang warna oranye, namanya CPZ. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengontrol emosi anak ibu, kemudian dia menjadi lebih tenang, dan ini diminum 1 kali sehari. Jika diminum malam hari, dia bisa tidur lebih nyenyak. Nah, yang kedua itu obatnya ada yang warna pink, namanya haloperidol. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan halusinasinya, kemudian menghilangkan rasa cemas anak ibu. Ya. Ini diminum 2 kali sehari Bu ya. Ya. Dan kemudian yang terakhir ada yang warna putih, namanya TPH. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan efek samping dari obat yang pertama dan kedua tadi, yaitu untuk mengurangi efek samping seperti mulut kering, kemudian sering meludah, kemudian badan terasa kaku seperti itu ya. Ya. Nah, jadi ini obat-obatnya bisa diminum dengan air putih seperti biasa. Kemudian jika anak ibu bosan dengan minum air putih, bisa diganti dengan diminum dengan buah-buahan seperti pisang, kemudian pakai nasi atau pakai roti ya Bu ya. Ya. Oke, nah kemudian bagaimana perasaan ibu ketika ibu sedang merasa bahagia, halusinasinya sedang kambuh, kemudian ibu dibentak-bentak seperti itu? Ya, ini Mas, saya marah-marah Iya. terus juga ya malu gitu loh. Berarti ibu juga bakal marah ya, seperti yang dirasakan oleh anak ibu. Iya. Nah, menurut ibu bagaimana caranya berbicara kepada anak ibu ketika dihalusinasi sedang kambuh agar anak ibu tidak ngamuk dan marah? Jadi ngomong baik-baik terus tanya
sendiri. Oke, ditanya baik-baik dan juga ngomongnya baik-baik ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu ya, bisa diajak ngomong baik-baik, ditanya pelan-pelan dan juga nanti bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang positif Ibu ya. Oke, bagus ya Bu ya. Sekarang bisa Ibu praktekkan bagaimana cara untuk berbicara dan bertanya yang baik pada anak Ibu? Ya ditanya, Mas, nak kamu tuh kenapa kok senyum-senyum sendiri kayak gitu, biar nggak marah gitu loh anaknya. Oke, ditanya, terus kemudian ditanya bisa cerita dengan Ibu seperti itu ya. Kemudian apa lagi Bu? Diajak ngobrol gitu loh. Oke, dan diajak untuk melakukan kegiatan Bu ya yang positif. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah tahu bagaimana cara untuk mempraktekannya. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Jadi lebih tahu dan paham itu cara merawat Mas Tommy gitu. Oke, jadi lebih paham dan tahu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau Ibu merasa seperti itu. Nah, boleh Ibu ulangi lagi tadi apa saja yang sudah kita pelajarin Bu? Pertama, untuk menghadapi halusinasinya itu yang pergi-pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Terus juga ngobrol sama Mas Tommy secara baik-baik tentang kenapa dia marah gitu. Terus diajak juga Mas Tommy untuk melakukan aktivitas yang lebih berfaedah gitu. Lalu juga diajak ngobrol-ngobrol gitu loh, biar Mas Tommy-nya nggak marah-marah. Ya, alhamdulillah ya Ibu sudah paham dan sudah tahu ya Bu ya tentang kondisi dan cara merawat anak Ibu. Nah, nanti ini bisa Ibu praktekkan ketika sudah di rumah kepada Mas Tommy ya. Oke Bu, saya rasa sudah cukup ya Bu ya untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Mas. Oke, kalau tidak ada, nanti kalau misalnya Ibu ada yang Ibu pengen tanyakan bisa hubungi kami, atau ketika kontrol nanti Ibu bisa tanyakan Bu ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Saya akhiri